Halo sahabat tani, dimanapun Anda berada, berjumpa lagi di channel Borneo Forester. Salam petani, salam sukses bagi kita semua menghijaukan bumi tanpa syarat. Oh ya teman-teman, kali ini saya akan berikan tutorial bagaimana cara membuat bibit durian dengan sangat mudah sekali. Kita tidak perlu naungan, kita tidak perlu sungkup lagi, karena cara seperti ini langsung bisa kita lakukan di lapangan. Nah ini saya sudah membuktikannya seperti ini teman-teman, seperti ini dan seperti ini. Oke, bagaimana caranya? Simak videonya sampai selesai. Dan bagi kamu yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa like, comment, serta subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan ketika channel ini update video yang terbaru. Nah, untuk teknik kali ini teman-teman, kita menggunakan batang bawah yang sudah sebesar kurang lebih pulpen atau pensil ya, sudah hampir satu kelingking kita. Nah, bagaimana cara kita melakukan penyambungannya tanpa kita harus memotong seedling atau batang bawah ini. Namun teman-teman tentu saja harus kita potong juga bagian atasnya sedikit supaya fokus pertumbuhannya nanti kepada entres yang akan kita lakukan penyambungan. Nah, seperti ini teman-teman nanti. Nah, seperti ini yang kita sambung tuh. Ini yang telah kita sambung, kemudian kita potong seperti ini teman-teman atasnya. Nah, kita potong sedikit seperti ini. Lihat, dia mulai bertunas juga. Begitu juga dengan yang satunya. Kita potong supaya pertumbuhannya fokus pada tempelannya atau entresnya teman-teman, atau batang atasnya seperti ini. Tuh. Nah, hal yang bersama juga kita lakukan kepada batang bawah yang sudah sebesar pensil ini. Kita lakukan hal yang sama. Harus kita potong juga sedikit atasnya. Kita potong juga seperti ini. Kita akan menggunakan gunting pangkas saja supaya nanti pertumbuhannya fokus pada batang atasnya atau entresnya teman-teman. Nah, untuk jenis yang dapat kita sambungkan bisa berbagai macam teman-teman. Terserah teman-teman mau yang lokal mau yang unggul, silahkan. Yang jelas saya hanya membagikan cara ini bagaimana, dan hasilnya akan sangat maksimal teman-teman. Cara ini juga teman-teman tidak perlu menggunakan sungkup atau naungan. Tinggal teman-teman lakukan penyambungan dan biarkan di lapangan begitu saja, tidak masalah teman-teman. Oke teman-teman, kali ini kita menggunakan batang bawah yang sebesar pensil gini. Kita ukur 1 jengkal dari tanah. Kemudian kita langsung lakukan penyayatan. Kita buat seperti bilah jendelanya teman-teman, yang nanti dapat kita kelupas kulitnya. Jadi teknik ini kita hanya melupas bagian kulitnya saja. Kita bisa menggunakan 1 mata tunas, 2 mata tunas, 3 mata tunas, silakan. Nanti kita akan buka yang sudah berhasil ini ya teman-teman. Nah, kita kelupas seperti ini. Tuh. Jangan kita buka full dulu. Kalau batangnya mudah terkelupas seperti ini, artinya batang bawah kita sehat teman-teman. Nah, kalau ada batang bawah yang memang kalau dikelupas itu sangat sulit, nah itu jangan dipakai dulu, harus disuburkan terlebih dahulu. Nah, kali ini kita menggunakan entres lokal. Sedangkan yang 2 yang sudah jadi ini entresnya montong teman-teman. Nah, ini jenisnya lokal saja kita pakai. Saya akan contohkan 2 cara. Satu menggunakan 1 mata tunas dan yang satu menggunakan 3 mata tunas. Saya akan potong. Ini yang menggunakan 1 mata tunas teman-teman. Atau kita gunakan 2 tidak masalah. Nah, ini 2 aja ya. Karena ini juga ada di bawahnya. Jadi kita gunakan 2 mata tunas saja, tidak masalah. Dan yang satunya kita gunakan 3 mata tunas. Nah, seperti ini teman-teman. 2 mata tunas. Langsung saja kalau sudah seperti ini, kita rapikan atasnya. Dan kita sayat pada bagian atas. Ini bagian atasnya. Nah ya, bagian atas. Tadi ini posisinya seperti ini. Kalau kita lihat dengan entresnya, seperti ini posisinya. Kalau bagian bawah itu seperti ini. Nih dibalik seperti ini. Jadi kita lukai pada bagian atasnya. Oke teman-teman, langsung saja kita lakukan penyayatan panjang. Kita mau zoom dulu. Seperti ini. Nah, sayat yang panjang. Jadi kita tidak seperti melakukan okulasi yang hanya menggunakan mata tunasnya saja, sedangkan batangnya kita buang. Sedangkan ini tidak teman-teman, kita gunakan dengan batang-batangnya. Nah, seperti ini.
Sayatannya harus rapi teman-teman sampai pada bagian tengahnya ya. Kemudian kita buka luka yang telah kita buat tadi pada batang bawah ini. Kita buka. Dan kita potong sedikit. Lalu kita sayat, kita kurangi. Kemudian yang ini kita tempelkan teman-teman. Nah, seperti ini. Tuh. Seperti ini, sangat simpel sekali bukan? Langkah selanjutnya yaitu kita harus mengikatnya menggunakan plastik. Teman-teman bisa menggunakan plastik PE atau teman-teman bisa menggunakan plastik khusus okulasi ini atau khusus grafting ini. Nah, kelebihan dari plastik ini yaitu dia sangat elastis. Dan walaupun kita ngikatnya terlalu kencang, dia akan tidak tergenjat teman-teman karena dia sangat elastis sekali. Ikat bawahnya dulu. Bahkan kalau kita biarkan pun si tunas itu akan mampu menembus plastik ini teman-teman tanpa kita lakukan penyayatan. Itulah keunggulan plastik dari plastik okulasi ini atau plastik grafting ini. Nah, jika sudah kita kunci biar air tidak masuk. Oke, sudah seperti ini. Nah, yang menggunakan 2 mata sudah. Selanjutnya saya akan praktikkan bagaimana cara menggunakan 3 mata tunas. Kita geser lagi, kita cari batang bawah yang lain. Nah, ini teman-teman. Oke. Lihat. Kalau seperti ini kita bebas mau nyiramnya pagi sore teman-teman, silahkan. Tidak menghalangi, tidak apa-apa, malah bagus kalau banyak airnya. Atasnya kita buang. Ini atasnya kita buang. Langsung kita sayat seperti tadi, 1 jengkal dari tanahnya. Kita buatkan jendelanya agak panjang tidak masalah. Kemudian kita kelupas sedikit dulu. Sembari kita menyiapkan batang bawahnya ya teman-teman. Nah, ini kita potong lagi. Jadi kalau seperti ini teman-teman, kita bisa menghemat penggunaan entres ya. Kalau entres kita terbatas, kita bisa menggunakan cara ini untuk menghemat entres. Nah, seperti ini. Jadi menggunakan 1 mata tunas juga masih bisa teman-teman. Nah, kali ini kita menggunakan yang 3. Langsung saja kita sayat pada bagian depannya sama seperti yang tadi. Sayat panjang tidak masalah. Semakin panjang sayatan semakin bagus teman-teman. Teman-teman bisa menggunakan silet, cutter silakan, asalkan pisaunya itu tajam dan steril ya teman-teman ya. Sayat langsung pada bagian tengahnya sampai kepada bagian tengahnya. Dan luka sayatan ini teman-teman jangan teman-teman pegang ya, jangan dipegang luka sayatan ini atau dijatuhkan ke tanah karena nanti akan kotor dan terkontaminasi. Oke. Langsung saja sayatan kita buka, kita potong sedikit, kita cepat kita tempelkan teman-teman. Tempelkan, top. Kemudian kita lepas. Nah, langsung kita ikat dengan plastik lagi. Untuk plastiknya sendiri, jika teman-teman tidak menggunakan plastik khusus okulasi ini, teman-teman bisa menggunakan plastik PE, cari plastik MPE ya. Kalau menggunakan plastik es lilin saya belum pernah sih ngikatnya menggunakan plastik es lilin. Kemungkinan bisa, hanya saja teman-teman harus pantau terus tunasnya. Karena plastik es lilin itu cenderung lebih tebal sehingga tunas itu tidak mampu menembus pada bagian mata tunasnya. Jadi plastiknya itu harus dipantau terus dan dibuka secara manual. Nah, seperti ini diikat sampai ke bagian atasnya. Tuh. Jika sudah ke atas ini, kita kasih kencang sedikit supaya air tidak merembes masuk. Sudah seperti ini teman-teman. Nah, sudah selesai, sangat simpel sekali dan pengerjaan juga sangat cepat ketimbang kita melakukan sambung pucuk teman-teman. Nah, seperti ini, lihat tuh. Sangat simpel sekali cara pengerjaannya. Nah, seperti ini teman. Nah, kita akan membuka
yang sudah jadi ini sudah saatnya dibuka teman-teman. Nah, kali ini kita akan membuka plastik ini teman-teman, karena ini sudah saatnya dibuka juga. Tunasnya sudah mulai muncul seperti itu, tapi kita lihat ini sebenarnya sudah muncul nih. Sudah plastiknya sudah mulai tembus oleh mata tunas dari entres ini, karena plastiknya menggunakan plastik grafting. Itulah untungnya. Kalaupun kita terlambat untuk membuka plastik ini, dia akan terbuka atau akan tembus dengan sendirinya teman-teman. Itulah kelebihan menggunakan plastik grafting. Kalau kita menggunakan bukan plastik grafting atau bukan plastik PE yang 02, kemungkinan tunas ini tidak akan tembus dan harus kita buka secara manual. Nah, kita keluarkan tunasnya saja seperti ini. Tuh, udah mulai muncul. Kita buka lagi yang satunya supaya mempermudahkan tunasnya pecah. Kita bantulah dia. Nah, seperti ini. Tuh. Ini kita biarkan saja, ikatannya tetap seperti ini. Biarkan tunasnya sampai mekar dulu, pecah dulu artinya. Bukan mekar ya, pecah dulu baru kita buka plastiknya. Satu lagi. Ini yang menggunakan 3 mata tunas. 1, 2, 3. Kita lihat pun ini plastiknya sudah jebol juga bagian atasnya. Tapi kita bantu dia. Karena kita lihat pun tunasnya udah semakin membesar juga. Si jenis montong ini. Kita bantu buka tunasnya. Supaya lebih cepat perkembangannya. Nah, seperti ini teman-teman. Kita buka lagi satunya bawahnya. Supaya lebih bagus. Dan lebih cepat tunas itu membesar. Nah, jika sudah muncul seperti ini, nanti teman-teman ketika sudah besar, pilih salah satu tunas saja yang mau dibesarkan ya. Kalau masih kecil seperti ini, jangan dibuang dulu 3 mata tunas ini, biarkan. Nanti pilih salah satu tunas yang bagus. Entah yang ini, yang di tengah atau yang di atas yang bagus. Nanti teman-teman bisa sortir nanti. Sisakan satu tunas saja yang nanti akan menjadi batang utamanya. Oke teman-teman, demikian dari saya, semoga ini bermanfaat dan bisa dipraktikkan di rumah bagaimana cara melakukan sambung pucuk pada pohon yang sudah terlanjur tua dan besar ini seperti ini juga. Dan tidak perlu menggunakan naungan teman-teman. Oke, demikian dari saya, salam petani, salam sukses bagi kita semua. Menghijaukan bumi tanpa syarat. Terima kasih, bye-bye.